kami di kantor Distrik 7 Samosir akan berbincang bagaimana pelayanan HKBP Distrik 7 Samosir. Hora Samang, Pendeta. Bagaimana kabar? Baik, sehat. Terima kasih waktunya untuk kami berbincang-bincang. Ya, silakan. Tolong cerita, Bang, bagaimana pelayanan di HKBP Distrik 7 Samosir ini. Kami tahu bahwa distrik ini ada 23 resort ya? Berapa gereja, Bang? 114 gereja. Dan berapa jumlah jemaat seluruhnya? Kami ada sekitar 75.000. Dipimpin berapa pendeta? 23 pendeta resort, ada pendeta fungsional, Ya. kira 3-4 orang. Berarti tidak semua gereja punya pendeta di Samosir? Bukan. Hanya resort dan beberapa fungsional, beberapa gereja. Oke, sebagai parese sama, apa yang harus dilakukan para pendeta yang secara jumlah SDM masih kurang pendetanya? Bagaimana menjangkau semua jemaat kita HKBP yang ada di Samosir? Ya. Nah, pertama saya akan bercerita tentang Distrik 7 Samosir ya. Jadi Distrik 7 Samosir ini sebenarnya di tengah konteks pariwisata seperti itu. Jadi kami juga beruntung karena pembangunan begitu dahsyat sekarang ini melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, Presiden, BPODT, Otorita Danau Toba. Kami memahami bahwa memang pariwisata ini membawa dua dampak, plus minus. Dampak positif dan dampak negatif. Jadi kalau Amang berbicara soal bagaimana kami berperan di tengah konteks ini, nah tentu kami harus benar-benar memacu, mengembangkan kompetensi, mengembangkan kemampuan supaya seluruh warga kita yang 75.000 bahkan 150 ribuan yang ada di Samosir ini mendapat pelayanan. Pertama tadi kami katakan bahwa memang Samosir dahsyat dengan pariwisata dalam dua dampak plus minus. Jadi kita memahami dampak negatif. Dampak negatif yang akan terjadi kalau wisatawan dari luar datang berduyun-duyun ke Samosir, pasti bawa dampak negatif dan positif juga. Tapi negatif harus kita antisipasi dan waspadai. Morfinisme misalnya, seksualitas bebas misalnya, dan pergaulan bebas dan lain sebagainya yang tidak senonoh lah dengan nilai-nilai sosial kita. Nah, oleh sebab itu para pelayan Distrik Samosir ini harus memahami konteks ini. Supaya tidak hanya berkhotbah sih, tetapi harus memahami, menguatkan iman, spiritualitas semua warga. Jadi para penetua kita memang hampir 1.000 orang di sini. Ini harus kita kuatkan di tengah konteks ini. Supaya mereka juga memahami strategi apa yang harus mereka lakukan untuk memasuki persoalan ini supaya warga kita kuat di dalam menghadapi tantangan dan persoalan ini. Jadi kalau misalnya pendeta kita benar-benar kita tingkatkan kemampuan dan potensinya, kompetensinya juga, mereka akan menularkan ini, mereka akan memberdayakan semua sintua kita sehingga dalam gerakan bersama kami akan melakukan penguatan spiritualitas bagi warga kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dampak plus misalnya, ini kan pembangunan pariwisata ini kan membawa keuntungan yang dahsyat sebenarnya, yang mampu mengembangkan ekonomi kita. Ini kan sebuah akses keuntungan, kedatangan pariwisata, kedatangan banyak orang beramai-ramai pasti menjadi sebuah berkat. Nah, bagaimana para pelayan ini memampukan kompetensi warganya sehingga mampu mengemas produk-produk lokalnya untuk ditawarkan di tengah konteks pariwisata.
sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhannya, mengakses semua berkat ini, menawarkan kompetensi mereka sehingga mereka bisa mengembangkan ekonominya. Ini berarti kami tidak hanya tinggal diam, warga kita tidak hanya sebagai penonton, tapi benar-benar memanfaatkan kesempatan dalam pengembangan ekonomi seturut dengan pengembangan spiritualitas dan moralitasnya. Amang sudah jelaskan tadi bagaimana solusi yang ditawarkan gereja, dalam hal ini HKBP yang punya lebih kurang 5.000 jemaat. Ini kan satu potensi. Ya. Tetapi ada satu hal yang tadi belum kita mau minta pendapat Amang Pendeta. Apa kira-kira sisi lain? Soalnya wisata membutuhkan juga keramatamahan warga. Bagaimana gereja berperan? Tentu bukan hanya gereja yang berperan, pemerintah, masyarakat setempat juga, tapi peran gereja sebagai mendengungkan, lebih punya pengaruh untuk memberi pengaruh untuk masyarakat agar keramatamahan ini bisa ditularkan secara umum di Kabupaten Samosir. Ya, nah memang ini jadi persoalan sebenarnya, tetapi kita juga harus pacu supaya kesempatan akses plus ini bisa kita manfaatkan. Nah, jadi memang kan budaya kita juga, budaya orang Batak ini, kalau kita pelajari apa yang diwariskan nenek moyang kita, ya kan? Nah, mereka kan mengajarkan kita supaya ramah dengan yang lain. Nah, ada istilah, parbahul-bahul nabolon. Parsakalan Parsakalan nasoramahiyang, ya. Paramak nasorabeluno. Nah, ini kan sebenarnya filosofi yang dalam, ya. Nilai spiritualitas yang amat tinggi. Nenek moyang kita, leluhur kita sungguh mengajarkan supaya kita ramah dengan orang lain. Kalau mereka datang, mari kita sambut, welcome semua orang juga. Paramak nasorabelunon itu berarti pertamue. Ya. Silakan datang ke rumah kami, semuanya terbuka bagi saudara-saudara. Amak kami juga, tikar kami akan kami bentangkan demi saudara-saudara. Datanglah. Nah, ini kan sebuah filosofi, sebuah filsafat dan sebuah spiritualitas yang amat tinggi. Partataring nasoramito ini kan sebenarnya pertamue. Jadi kalau tutur atau saudara-saudara kita datang, walau juga yang nggak kita kenal, tapi mari persilahkan, minumlah, makanlah apa kadarnya. Nah, perbahul-bahul, nabulun. Nah, ini kan sebenarnya luar biasa makna yang dalam. Kita menyambut segala orang, ramah kepada setiap orang, bertoleran dengan semua orang, berteman dengan semua orang, welcome dengan semua orang. Nah, jadi itu ajar daripada nenek moyang kita, seturut dengan firman Tuhan yang mengajak kita juga untuk bersahabat dengan sesama. Gereja HKBP kan ada kata Batak di situ. Tentu dia tidak bisa hilang dari budaya Batak. Ya. Karena memang HKBP gereja HKBP itu umumnya secara mayoritas itu kan memang warganya orang Batak. Walaupun memang tidak tertutup kemungkinan warga yang lain datang menjadi jemaat. Pertanyaannya kemudian begini. Ada gereja yang tidak juga mau lagi bersinggungan dengan budaya, khususnya Batak begitu. HKBP dalam hal ini bagaimana menjembatani ini? Kita tetap harus mencerahkan budaya kita. Budaya itu harus dinamis bertumbuh. Tetapi bagaimanapun budaya tidak boleh terlepas dari HKBP. Apa pendapat Pak Reses? Nah ya, saya setuju dengan pikiran seperti itu. Memang ini kan gereja kami ini kan HKBP, jadi Huria Kristen Batak, Pestaan. Jadi budaya Batak kita nggak bisa lepas dari kehidupan ini atau pelayanan ini. Jadi kami juga KBP ini kan bergandengan dengan budaya, ya, karena Tuhan kita juga kan Tuhan yang berbudaya. Dia mengajarkan dan dia hidup di dalam budaya. Nah, persoalan memang yang perlu HKBP sebagai orang Kristen harus menerangi budaya. Ini dia. Walau kami juga tidak bisa menghindar dari budaya, tapi ini juga harus kita terangi. Sebab Tuhan yang berbudaya adalah Tuhan yang menerangi, menjadi terang di dalam budaya. Budaya-budaya yang
apa namanya tidak bertentangan Iya. dengan kekristenan, ya itu harus kita terima dengan baik. Nah, saya pikir tidak ada salahnya budaya-budaya kita, ya, nggak ada salahnya selagi dia tidak mengajak kita untuk sinkretisme, misalnya menyembah apa yang segala macam dan lain sebagainya, itu saya pikir tidak sudah bertentangan dengan iman kekristenan. Tapi yang pasti kami mendukung, kami bersahabat dengan budaya yang ada, sebab kami masuk melalui budaya dalam memberikan terang Injil di tengah suasana pelayanan. Samosir ini memang indah, alamnya bagus, maka ada slogan menyebut Samosir kepingan surga begitu. Pertanyaan kemudian soal budaya tadi, bagaimana gereja mencerahkan? Karena segelintir juga orang, maaf, ini dalam tanda kutip, tidak lagi percaya dengan gereja, ya karena memang alam Samosir ini bagus, dan memang kalau kita telusuri atau garis merahnya kan ada suasana batin kalau misalnya pergi dia ke Pusuk Buhit, tempat-tempat yang asik untuk menurut dia berdoa begitu. Tapi dari sudut kekristenan, bagaimana kita mencerahkan mereka agar tidak salah juga berdoa cara begitu, tapi jalur atau koridornya benar begitu. Ya. Nah, ini kita mesti memahami bahwa Allah ini kan Alfa Omega. Ya. Dia yang mencipta segala sesuatu. Ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini adalah hasil ciptaannya. Jadi nggak mungkin dong kalau kita beribadah kepada ciptaan dia, Ya. padahal ada penciptanya. Ya. Kenapa kita tidak beribadah kepada pencipta? Kenapa mesti beribadah kepada yang dicipta? Ya. Ini sebenarnya sudah kemunduran hal. Ya. Nah, itu sebabnya sebenarnya kita bisa memanfaatkan alam ini, Ya. menginspirasi kita kepada penciptanya. Ya. Itu loh. Nah, jadi silahkan menikmati alam ini. Tetapi biarkanlah alam ini menginspirasi saudara, menginspirasi kita untuk lebih dekat kepada siapa pemilik bumi, alam, ciptaan yang indah ini. Nah, itu sebabnya gereja, kami sebagai gereja para pelayan juga tidak memaksakan orang untuk harus beribadah di dalam gereja, tapi kita juga harus masuk di mana mereka berada. Jadi harus ada go keras gitu ya. Jadi jangan mengharapkan come keras, datanglah datang, tapi kita juga harus berada. Makanya kalaulah boleh, gereja juga bikin tempat-tempat posko-posko, tempat beribadah di mana mereka berada. Nah itu. Tapi yang jelas kita harus mengajak semua orang untuk beribadah kepada penciptanya, bukan kepada yang diciptanya, itu loh. Oke. Lalu bagaimana kita misalnya bukan meniru ya, tapi paling tidak menginspirasi juga, misalnya karena kita HKBP mayoritas umat kita juga Batak, seperti yang dilakukan misalnya Katolik. Dalam hal ini saya contohkan, Katolik kan masuk dari jalur inkulturasi budaya itu. Bagaimana HKBP juga masuk dalam sendi budaya itu sendiri begitu? Ya, ya kita juga seperti itu, setuju juga dengan inkulturasi ya. Nah makanya tadi HKBP tidak menghindar dari budaya, sebab budaya itu adalah miliknya Tuhan juga. Tuhan ada di dalam budaya dan dia menerangi budaya dan dia juga dibesarkan di dalam budaya, seperti itu ya. Nah, memang bagaimana kita memasuki supaya setiap orang mau menyembah kepada Tuhan. Nah, ini juga kan bisa kita masuk lewat budaya. Nah, kenapa bentuk-bentuk sekarang sebenarnya ini kan hasil daripada budaya-budaya Barat, ya. Di gereja-gereja kita sekarang kan ini kan budaya Barat. Nah, tidak berarti budaya-budaya kita juga harus tertinggal. Nah, kita juga bisa bagaimana kita mencipta budaya kita sebagai tempat kita beribadah juga kepada Tuhan. Nah, nggak apa-apa apa yang dikatakan soal inkulturasi itu baik sekali, ya, itu memasuki budaya yang ada dalam bersembah kepada Tuhan. Nah, jadi mengajak semua orang lewat budaya secara inkulturatif, saya pikir itu juga menjadi sebuah yang harus kita lakukan bersama. Sebagai pucuk pimpinan HKBP di satu kabupaten Distrik Samosir. Ya, di distrik Samosir ini,
kira-kira apa gagasan pikiran Pak Reses untuk anak-anak muda HKBP? Dalam hal ini mereka lah generasi yang harus disiapkan secara mental juga fisik begitu. Mengingat di kawasan Danau Toba ini ternyata ditemukan juga banyak stunting. Tentu ini kan harus juga menjadi alarm termasuk untuk gereja bahwa ternyata anak-anak kita segelintir juga mengalami stunting, tidak sehat. Apa kira-kira himbauan gereja untuk pasangan muda termasuk keluarga-keluarga yang baru punya anak kecil, bagaimana mereka bertanggung jawab moral untuk secara fisik, secara mental, agar nanti mereka menjadi pemuda yang bisa mengestafetkan kepemimpinan dari orang-orang tuanya begitu. Iya, terima kasih. Memang ke depan gereja ini diwarisi oleh para pemuda. Jadi bagaimana sekalipun pemuda kita, anak-anak kita harus tangguh untuk mewarisi estafet pelayanan atau kepemimpinan ke depan. Nah, oleh sebab itu benar sekali kalau bisa kita kerjasama dengan semua pihak. Jadi merangkul semua stakeholder sebenarnya adalah sebuah percepatan untuk melakukan yang terbaik ke depan. Nah, kita mau bagaimana kita bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan, ahli-ahli gizi misalnya. Nah, bagus sekali misalnya kalau semua pihak berperan, para LSM misalnya, para petani misalnya, para organisasi-organisasi yang memberikan hati kepada persoalan gizi ini. Setahu kami ada namanya Kadiman Pak Pahan, dia bergerak sendiri mendengungkan atau menggelorakan semangat sadar gizi. Apa pendapat Pak Reses? Nah memang itu makanya beliau saya undang. Nah dalam hal ini saya juga sudah mengatakan kepada beliau bahwa memang generasi ini ke depan diwarisi para pemuda, para anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ini tidak kita siapkan dengan baik, ini tidak akan mungkin mereka warisi. Lost generation barangkali akan terjadi seperti itu ya. Nah oleh sebab itu saya mengundang beliau kepada pertemuan INA. Jadi kami juga punya kelompok Pogja ibu-ibu, Pogja ibu-ibu yang berperan di dalam gizi anak-anak sedistrik ini. Jadi mereka akan memberikan masukan-masukan bagaimana soal pendidikan terhadap anak-anak atau pelayanan terhadap anak-anak, pemberian gizi kepada anak-anak supaya lewat ibu-ibu ini bisa tersalur kepada semua tempat. Kita sudah lakukan itu. Jadi barangkali 2 bulan yang lalu kita sudah melalui Pak Kadiman memberikan benih bibit mereka tanam, dan kita juga sudah memberikan masukan kepada para ibu supaya mereka bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Nah juga kepada para PAUD. Jadi 3 hari yang lalu saya mengajak semua guru-guru PAUD karena mereka lebih dekat kepada anak-anak PAUD. Jadi ke depan kami akan bekerja sama dengan PAUD, anak-anak PAUD sendiri untuk bercocok tanam ini. Apa yang dikatakan beliau, yang beliau perkenalkan ke kami, kale, gitu ya. Sayur jadi kale. Para guru sudah menanam dan kami sudah bikin sebuah percontohan di lahan PAUD Oberhausen kita. Nah, ke depan setelah ini nanti kami akan mengundang anak-anak kita. Anak-anak kita untuk minum jus kale 1 kali 3 minggu misalnya. Nah, ini akan menjadi sebuah contoh program karena kami punya 9 PAUD di distrik ini yang menangani ratusan atau bahkan hampir 1000-an anak-anak kita. Jadi nanti kalau ini sudah berhasil kerjasama dengan Bapak Kadiman misalnya, makanya beliau kita undang untuk memberikan banyak benih secara gratis juga untuk sementara waktu, dan mereka akan tanam dan lihat ini akan menjadi sebuah percontohan kepada PAUD yang lain, barangkali kepada semua PAUD-PAUD yang ada, supaya memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita ke depan. Artinya Pak Pendeta, kita tidak salahkan siapapun kalau ada stunting di setiap wilayah, itu tanggung jawab kita masing-masing. Kita bergerak apa yang bisa kita kerjakan ya. Itu bukan hanya tugas para medis misalnya, tapi orang tua yang lebih dekat kepada anak-anaknya. Makanya saya katakan tadi, merangkul semua pihak, stakeholder ya, merangkul secara multikultural, multidisipliner juga, harus bertanggung jawab. Anak kokido hamoraudiau. Itu bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemampuannya masa depan. Baik, terima kasih Bapak Reses Amang Gultom
Pareses Distrik 7 Samosir. Samosir. Mau lihat ya? Lihat. Horas.